Ya bagi saya sih, ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Tapi kalau Kalaupun mereka dilaporin- nyari panggung apa? Soal dilaporin di Polres ada deg-degan nggak sih atau seperti apa? Nah, itu handphone jangan tinggi-tinggi. Bang Abi, sorry Bang Abi. Eki. Tolong Eki. Sama ya. Oke. Ya, Abi. Ayo, Oke. Oke, Kamar Nah, ini semakin hari semakin banyak kontroversi nih dari para perdukunan. Gimana sih tanggapannya? Ya bagi saya sih, ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Tapi kalau Kalaupun mereka dilaporin- nyari panggung apa? Soal dilaporin di Polres ada deg-degan nggak sih atau seperti apa? Enggak sih, karena saya nggak merasa bersalah apapun. Karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia, kan gitu. Sel, tapi kamu ada ketakutan sendiri nggak sih? Kan ada terus ada dukun Indonesia itu yang laporin kamu. Kamu maksudnya ada antisipasi hukum atau seperti apa? Sel, kalau mereka maksudnya Iya, iya. Ya kalau untuk kedepannya kalau misalkan ada panggilan baru nanti di gimana proses tapi untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada gitu. melihat Belum tanda tangan karena saya belum ada waktu nih untuk ketemunya gitu. Oke, Mas. Karena kan ini jadwal masih dari pagi ke pagi nih. 3 Berarti minggu baru ini. konsultasi aja kali gitu ya, Pak? Enggak sih, ngobrol aja terus beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan suratnya. Oke, Marcel, artinya kan lo dilaporkan ke Polres Selatan ya. Respon lo seperti apa sih? Kaget kah atau mungkin santai justru? Respon saya ya biasa-biasa aja. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan. Boleh buat laporan ya nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu. Kan kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu. Ya nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Termasuk yang di Jawa Timur juga santai aja ya, Sel ya? Kalau Jatim kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga Polda Jatimnya ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi bener-bener nggak putus. Nah kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu. Kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim, ya udah saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar bakar tisu tanpa api. Gitu. Tapi Ya saya bilang edukasi. Tapi tetap sudah ada berlanjut pertemuan berarti belum ya? dengan Mas Udin, ketemuan kembali? Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ada update mungkin dari Polda Jatim seperti apa? Apa? Tetap Ada berlanjut? Polda, ada Update. update dari Polda Jatim. Kalau update dari nggak ada sih. Setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada, belum ada lagi. Sel, berarti tetap berlanjut yang di Jatim ya? Enggak? Apa? Tetap berlanjut kasusnya? Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka tuh? Tidak ada. Sama sekali tidak. Ya nggak ada karena apa edukasi apanya yang mau dipermasalahkan karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik kan gitu. Selain Panggilan lagi edukasi, nanti mungkin Bang Marcel. Apa? Ada panggilan lagi ke depannya. Nggak tahu ya, belum tahu. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Oke, tanggal berapa sih kemarin diperiksa? Aduh lupa. Bulan lupa. Bulan kemana, Pak? Baru ini. Baru minggu kemarin ya? Baru. Marcel, kabarnya MUI kan juga ada ngomong katanya kamu juga pesulap yang apa namanya diem aja aturan jangan bikin gaduh segala macam gitu. Iya, iya. Ya, Ada pengawalan dari MUI sendiri. MUI mana itu? MUI mana kan di channel saya ada tuh pihak MUI juga menjelaskan mendukung. Pendukung ya. Iya, kalau itu kan anggota doang ya kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja. Gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh. Ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi.
masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh gitu kan. Nah makanya dari di channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari sekretaris wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Kak, ini gara-gara kamu jadi maksudnya banyak artis juga jadi yang pada bete sama dukun, salah satunya Dennis dan Richard Lee. Ya. Gitu. Itu gimana tuh, Pak? Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Sekarang kan banyak yang melaporkan kamu, kesiapan kamu menjalani pemisahan itu gimana? Nggak ada sih, saya fokus ke pekerjaan sih untuk saat ini. Karena memang nggak ada panggilan apapun. Jika nanti ada panggilan, kesiapannya apa aja mungkin? Ya panggilan tinggal datang doang. Apanya yang perlu dipersiapkan? Pikiran untuk memilih lawyer siapa gitu? Tadi udah. Guru. Ada hikmahnya, ada berkahnya juga gak sih dulu jadi naik banget terus gimana dipanggil? Iya, kalau dari kasus ini gitu maksudnya. Kalau dari kasus ini sih, alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet, malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak, malah berhenti gitu. Tapi nah, rezeki makanya saya ngalir ya? Apa? Ya dari sebelum viral juga udah ngalir. Tapi motif kamu selain mengedukasi apa? Apa? Motifnya selain mengedukasi ini ada motif lain atau Motifnya sih kadang-kadang batik. Ya memang saya suka motif batik gitu sih. Kamu kan kemarin sudah dilaporkan ya, terus juga sekarang dilaporkan lagi. Sempat terpikir nggak sih Sul, untuk melaporkan balik gitu? Ya kalau misalkan untuk menimbulkan, nggak tahu nanti lihat ke depannya sih. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera, karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan. Fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera, biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Kak, video kamu sempat viral juga nih yang menanggapi Jidan, yang pesulapnya Habib takut jarum itu, kan kamu buat video aja juga tuh. Nggak buat video. Oh. Saya tidak menanggapi hal yang nggak penting. Tapi ditantang Zidan satu tembak menembak, Iya. gimana tanggapannya Sel? Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan gitu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi, nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih. Padahal di Indonesia dilarang. Coba deh, nggak usah banyak keluar-keluar. Minta izin ke polisi sendiri. Kalau diizinkan, silahkan buat video. Dar, kan gurunya juga udah pernah tuh. Gurunya si itu ya, si pasukan gabut itu, dia nembak kakinya tuh, dar, bolong, keluar darah, ya kan? Nah itu udah terbukti. Katanya mau ngasih saya Pajero, tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero nih. Tapi tanggapan Marcel sendiri soal idenya dari si Jidan itu gimana? Hah? Idenya menembak lucu kah atau seperti apa gitu? Ya bagi saya itu mah blunder aja, biar dianggap nih gue berani nih nantang pesulap merah takut, padahal mah di Indonesia dilarang. Coba deh, kalau nggak usah banyak ngomong, izin ke polisi. Terus kalau dapat izinnya, tunjukin ke kamera, terus udah tembak diri sendiri, dar gitu. Tapi Kamar Sel, ini ada yang dilaporkan kamu nih, banyak dilaporkan sama para dukun. Dapat serangan mistis gak sih sejauh ini? Tidak ada serangan mistis, nggak ada. Kalau ada mau dong ditunggu mau bagian mana? Keluarga gimana? Hah? Support keluarga ya, keluarga saya sih nggak terlalu gimana sih. Justru istri saya tuh lebih khawatir sama wanita-wanita TikTok yang komentar jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap gitu banyak kan. Banyak udah mulai nih. resah ya istri. Terus iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, dekat, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Oke. Jadi ke blow up istri ya? Apa? Jadi ke blow iya. up. Ya Gimana? kemarin saya udah ingetin sih, ya udah ngapain sih dijadiin drama gitu kan. Kemarin sempat kepancing emosi, dia bikin postingan. Nah, saya minta hapus lagi gitu karena
takutnya malah yang tadinya kita edukasi perdukunan jadi bahas percintaan nih. Jadi melebar kemana-mana ya, Seth? Iya makanya. Nah, masa ini ada orang lagi yang katanya guru kamu yang Bang Away itu kamu tahu Bang Away? Saya tahu. Itu teman sharing saya sih. Teman sharing, kalau dibilang ngakunya guru, ya semua teman sharing saya kalau mau ngaku guru, semua orang yang pernah ketemu saya secara langsung guru semua. Karena memang ketika saya bertemu sama orang baru nih, saya selalu mengosongkan gelas untuk saya tahu nih dia keahliannya apa, saya belajar sesuatu dari dia. Jadi kalau misalkan ada teman sharing saya yang ngaku guru saya, berarti semua orang, artis dan teman-teman yang bukan artis pun, ketika ketemu saya, pasti saya belajar sesuatu dari dia. Dia taunya tentang apa, saya belajar sesuatu, ya. Kalau misalkan mereka semua ngaku guru, berarti semua orang yang pernah ketemu saya adalah guru. Tapi katanya Kenalnya abang pernah kapan, dikasih sertifikat sama dia, Bang. Maksudnya dia menandatangani sertifikat bahwa abang. Oh iya betul. Kalau yang sertifikat itu betul. Cuma waktu itu kan saya jadi nanya ke salah satu teman saya yang dokter, gimana caranya dapat sertifikat resmi dari hipnotis di bidang hipnotis. Terus teman dokter saya tersebut ngarahin ke Bang Awe itu. Ngarahin ke dia, terus saya tanya, "Bang, kalau misalkan sertifikat resmi kayak gini, gimana caranya gitu? Menurut pendapatnya gimana?" Terus dia menawarkan, "Ya udah Sel, lu datang aja ke pelatihan gua, nanti gua kasih gratis, paling bayar makan doang." Ya saya datang ke pelatihan dia untuk bantu dia nih ngisi acara. Saya datang bukan sebagai murid, bukan sebagai peserta, saya datang sebagai bantuin. Saya waktu itu ngajarin kebal air keras itu saya tuh di pelatihannya. Jadi dari saya datang itu dia ngasih sertifikasi hipnoterapi gitu.